Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ahibaul kiram, alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Al-Hidayah yang mulia ini. Semoga salat kita tadi dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan pahala dan fadilah daripada salat subuh berjamaah. Di antaranya baginda Nabi bersabda, man shalla subha ka'annahu shalla lailan kullah. Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka dia akan diberikan ganjaran seperti seolah-olah telah melaksanakan salat malam semalam suntuk, dari habis isya sampai jelang subuh. Walaupun tadi malam mungkin dari habis isya tidur aja sampai adzan. Nabi pun bersabda, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka dia ada dalam jaminan Allah, fi dhamanillah wa fi amanillah, baik itu jaminan kesejahteraan maupun jaminan keamanan. Baginda Rasulullah SAW berdoa untuk kita yang melaksanakan salat subuh berjamaah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku pada subuh pagi hari. Oleh karena itu pagi ini adalah waktu mubarak, waktu yang penuh berkah. Maka alangkah baiknya habis subuh kita tidak tidur, tapi bertahan sampai syuruk, dan kita manfaatkan di masjid ini untuk melaksanakan taklim. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan sedikit membahas tentang syiar-syiar agama Allah pada bulan Dzulhijjah. Hari ini adalah tanggal berapa itu? 5 apa 6 ya? Nah, tergantung memulainya ya. Nah, itu adalah Dzulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala melebihkan amalan atau memberikan ganjaran yang sangat besar kepada amal soleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka mari kita gencarkan, kita semangatkan diri kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, bangsa kita dengan amal-amal soleh, baik itu berupa sholat jamaah, sholawat, maupun tilawah Al-Quran, dan berbagai amal soleh. Dan saudara-saudara kita yang memiliki istitoah tentunya sudah pada berangkat untuk melaksanakan haji. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang syiar agama Allah, maka Al-Quran telah memberikan petunjuk. Apa makna syiar agama Allah? Para ulama mendefinisikan adalah a'lamudini atau alamudini. Syiar-syiar agama Allah itu adalah tanda-tanda agamanya atau tanda-tanda agama Allah. Artinya dengan amalan atau dengan syiar agama Allah itu menunjukkan tanda bahwa itulah agama Allah. Dalam Al-Quran disebutkan dalam
surah Al-Baqarah ya. Allah berfirman, dan ini yang paling sering dibaca ketika orang melaksanakan ibadah sa'i ya, baik untuk haji maupun untuk umroh. Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamara fala junaha ayyat tatawwafa bihima. Al-ayah. Sesungguhnya Bukit Sofa maupun Bukit Marwah adalah min sya'airillah, termasuk siar-siar agama Allah. Faman hajjal baita, maka siapa yang pergi haji mengunjungi Baitullah Al-Haram, awi tamaro atau dia berumroh, fala junaka ayyatatawafa atau ayyatatawafa bihima, maka dia tidak ada dosa untuk bolak-balik antara Bukit Sofa dan Marwah. Kenapa begitu? Dulu di awal-awal Islam, ketika ada perintah haji, para sahabat itu enggan mendatangi Bukit Sofa maupun Bukit Marwah, karena di masa jahiliyah di Bukit Sofa maupun di Bukit Marwah banyak patung-patung didirikan di sekitar dua bukit itu, sehingga para sahabat khawatir kalau itu kemudian mempengaruhi agama mereka. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa di Ka'bah itu juga ketika Islam belum menang, di Ka'bah itu banyak sekali patung-patung berhala ya. Ketika Rasulullah di kota Mekah, pertama kali Rasulullah melaksanakan sholat dan diganggu oleh Abu Jahal atau Abu Lahab, itu Rasulullah juga menghadap Ka'bah. Di Ka'bah itu masih banyak patung berhala. Nah, ketika Fathu Makkah, maka sejarah mencatat bahwa ada kurang lebih 360 patung yang ada di dalam Ka'bah. Oleh karena itu sebagian orang yang salah berpikir mengatakan jangan kita sholat menghadap Ka'bah karena di sana itu biangnya patung-patung berhala. Saya pernah menjumpai ya orang seperti ini di Bogor berapa puluh tahun yang lalu. Jadi mereka menolak untuk berkiblat ke Ka'bah karena Ka'bah itu tempat biangnya patung-patung berhala. Nah, rupanya kekhawatiran itu atas patung-patung yang dulu banyak di Bukit Sofa dan Marwah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innas sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Sofa dan Marwah termasuk syiar agama Allah. Faman hajjal baita, siapa yang haji, awik tamaro atau umroh, fala junaha, maka tidak ada dosa. Artinya tidak salah, justru itu merupakan rukun daripada sa'i. Harus ya putar-putar atau lari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Marwah. Kita dalam kajian ini mengambil kalimat
min sya'airillah, dari sebagian dari syiar agama Allah. Syiar itu jamaknya sya'air. Di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hajj ternyata kalimat syiar agama Allah itu diulang dalam firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, coba tadi saya lihat ada qori ya, ada yang pegang mushaf, tolong dibaca ya. Al-Hajj surat 22 ayat 36. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Jadi dalam ayat 36 dari surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa wal budna itu jamak daripada budnah ya. Hewan kurban itu kalau dalam tafsir dikatakan itu ibil, onta ya, bisa juga ghanam, kambing. Hewan kurban itu kata Allah kami jadikan untuk kalian min sya'airillah, termasuk syiar agama Allah. Jadi bisa kita bayangkan bahwa Allah menyebutkan secara jelas nyata letterlek. Pertama batu, bukit batu, yaitu Safa dan Marwah, itu syiar agama Allah. Lalu hewan kurban, syiar agama Allah. Maka para ulama mendefinisikan, mentakrifkan bahwa syiar agama Allah adalah alamudini, adalah tanda-tanda agamanya. Nah, syiar agama Allah pada bulan Dzulhijjah ini banyak. Yang jelas tadi udah disebut faman hajjal baita awi tamaro. Siapa yang pergi haji ke Baitullah Al-Haram menjawab seruan Allah yang diserukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, wa addim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Serulah manusia untuk haji, hijjul baiti walillahi ala nasi hijjul baiti. Hijjul baiti itu tempatnya di bulan Dzulhijjah.
Ya, kita bisa merasakan hubungannya. Kenapa disebut bulan Dzulhijjah? Karena di situ ada saat-saat haji. Dominannya haji itu di bulan Dzulhijjah. Walaupun dalam ayat Quran dikatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah pada bulan-bulan yang ditentukan. Tapi jangan berpikir seperti salah seorang cendekiawan liberal, maka biar haji enggak numpuk kita buat, ya. Karena kalau dilihat di dalam tafsir, ashurun itu kan jamak dari kata syahr. Ada syahrul Ramadan, itu kan 1 bulan. Ashurun maklumat itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tentu saja zaman dulu nggak seperti sekarang. Para jamaah haji yang VVIP mungkin ya sehari sebelum wukuf baru terbang dari Indonesia bisa, ya. Tapi jamaah haji dulu sebelum ada pesawat memakan waktu berbulan-bulan, apalagi dulu naik kapal laut dari Indonesia, wah itu bisa berbulan-bulan. Dari seluruh penjuru dunia itu berbulan-bulan untuk pergi haji. Makanya karena haji itu sebenarnya bepergian, hijjul baiti, ya, pergi ke Baitullah, itu memakan waktu berbulan-bulan. Biasanya mulai habis Idul Fitri, Lebaran Idul Fitri langsung berangkat. Tapi nggak boleh orang haji itu khusus di Syawal atau khusus di Dzulqa'dah. Puncak haji justru adalah wukuf di Arafah, ya. Kemudian menyembelih korban pada hari berikutnya. Jadi ada wukuf 9 Dzulhijjah pada hari Arafah, kemudian besoknya Yaumun Nahr, hari penyembelihan korban, ya, dan juga sholat Idul Adha. Jadi oleh karena itu syiar-syiar agama Allah di dalam bulan Dzulhijjah ini padat, sangat banyak, dan mestinya kita umat Islam merangkai apa yang terjadi di tanah haram sana dengan seluruh dunia. Apa yang bisa dirangkai? Kalau kita lihat Rasulullah mensunnahkan takbir. Takbir itu antara takbir Idul Fitri dengan takbir Idul Adha itu beda. Kalau takbir Idul Fitri hanya 1 hari saja, yaitu pada 1 Syawal, mulai habis maghrib sampai habis sholat Id. Semalaman takbir 1 Syawal sampai sholat Id di pagi hari. Setelah sholat Id nggak ada takbir. Kalau Idul Adha takbirnya mulai 1 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah di waktu asar. Jadi cukup panjang. Nah, kalau kita gemakan takbir terus menerus, wah itu luar biasa. Nah, ini sayang masih belum memasyarakat, ya. Para ulama mengkategorikan takbir Idul Adha ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad atau ingkiyat. Takbir ingkiyat itu mulai dari pagi hari Arafah
atau 9 Dzulhijjah sampai sore setelah sholat asar pada tanggal 13 Dzulhijjah ya. Disarankan para imam setelah salam istighfar 3 kali, kemudian baca Allahumma antas salam wa minkas salam ya, walaika yaudus salam fahayyina rabbana bisalam badakhilnal jannata daros salam, lalu takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Itu takbir ingkiat. Tapi sejak 1 Dzulhijjah kemarin itu ada yang namanya takbir mutlak di mana saja ya, di masjid, di pasar, di jalan ya, di bengkel. Subhanallah, sekarang adalah era teknologi informasi yang sudah sedemikian canggih. Di setiap HP kita bisa kita klik takbir dengan bunyi takbir yang indah-indah daripada kori-kori yang ada. Tapi kenapa enggak kita pencet takbir? Kalaupun kita mencet TikTok, ambillah TikTok takbir ya pada hari-hari ini ya. Itu satu syiar agama Allah. Dan tadi budna juga dikatakan oleh Allah adalah syiar agama Allah, terjadinya di bulan Dzulhijjah, yaitu pada tanggal 10, 11, 12, 13. 4 hari kita dikasih waktu untuk merayakan Idul Adha atau hari raya kurban. Di situ kita bisa lihat syiar agama Allah. Allah sebutkan secara letterlek ada pada budna, pada kalimat hewan kurban. Kenapa hewan kurban? Baik itu onta, kambing, sapi, domba dan lain-lain, itu kok disebut budna? Kata budna satu akar kata dengan kata-kata bahasa Arab yang sudah diserap oleh bahasa Indonesia. Apa itu? Badan ya. Siapapun orang Indonesia, walaupun dia selalu nyinyir kadrun anti Arab, pasti dia akan menggunakan istilah badan. Aduh, badanku lagi nggak enak ini nah, apalagi kalau dia bekerja di badan pemeriksa keuangan, badan tenaga atom nasional, tapi dia anti kadrun, mestinya dia nggak usah ngomong badan ya, ganti aja apa nggak tahu saya, tubuh mungkin ya, tubuh pemeriksa keuangan gitu. Nah, jadi badan, apa yang bisa kita pahami? Rupanya ada ayat kita diperintahkan untuk membesarkan syiar agama Allah ini. Silakan qori kita membaca Al-Hajj ayat 32 ya. Ini tentang kewajiban umat Islam untuk mengagungkan syiar agama Allah. Ya, silakan Pak.
Ya. Jadi Allah nyatakan dzalika wa may yu'azzim sya'airallah, siapa saja yang mengagungkan, membesarkan syiar-syiar agama Allah dalam hal wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan hewan kurban kami jadikan hewan kurban itu termasuk syiar agama Allah. Tadi istilahnya adalah badan. Yang disebut mengagungkan kalau kita baca tafsir adalah memilih hewan yang bagus dan memilih hewan yang gemuk. Itu. Jadi antustahsana wa tustamanna, diambil hewan-hewan tuh yang bagus. Jadi jangan ada menyembelih hewan kurban tapi pincang atau apa tanduknya pecah atau putus misalnya. Nggak boleh. Jadi kambing cari yang gede ya. Biasa nggak kita Pak kurban dogar, domba Garut, itu kan gede-gede ya. Ada orang Garut gitu, mahal-mahal nggak? Itu yang boleh dipilih justru. Sayyidina Umar bin Khattab di masa Rasulullah, beliau pernah izin kepada Rasulullah mau menjual unta najibah milik beliau yang harganya 30 kali onta biasa. Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya mau menjual onta najibah punya saya, harganya 30 kali onta biasa. Barangkali saya bisa berkurban." Lalu Rasulullah katakan, "Kenapa enggak Anda sembelih unta najibah itu?" Maka Sayyidina Umar sebagai calon penghuni surga, beliau mengatakan sami'na wa ata'na. Disembelih hewan kurban beliau adalah unta najibah yang terkenal, harganya 30 kali unta biasa. Harga unta berapa Pak? Ada yang tahu nggak? Saya dengar kemarin di satu masjid yang mungkin pernah mukim di Saudi, itu satu onta sekarang 50 juta. Kalau sini sudah sapi premium tuh ya, 50 juta kali kan 30, 1,5 miliar. Itulah korban Sayyidina Umar, karena beliau sangat tahu bahwa nanti onta najibah yang bagus itulah yang akan dikendarai, bukan kijang ya, bukan kuda maupun Rubicon, tidak, tapi onta atau kambing atau sapi atau kebo yang dikorbankan, yang merupakan budna. Maka mari kita sebagai umat Islam, pengikut baginda Rasulullah, pengikut Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, mari kita berlomba-lomba memilih kurban untuk diri kita dan keluarga kita adalah kurban yang terbaik dan tergemuk atau terberat badannya. Dan baginda Rasulullah menjabarkan daripada syiar hewan kurban itu di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa baginda Rasulullah setelah khutbah Idul Adha itu beliau menyembelih hewan kurban. Tatkala beliau menyembelih seekor domba, beliau pegang kepala domba itu, beliau arahkan ke kiblat, beliau kemudian mengucapkan wajjahtu wajhiyah lilladzi
fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin hadza laka wa minka hadza min Muhammad wa ummatihi. Lalu beliau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, lalu beliau sembelih. Itulah hadis yang bisa kita atau yang mesti kita rujuk ketika kita menyembelih hewan kurban. Minimal kita mengucapkan bismillahi Allahu Akbar, sembelih. Di situ syiar hewan kurban adalah ketika kita sembelih dengan mengucapkan bismillahi Allahu Akbar. Jadi syiar agama Allah adalah a'lamudini, adalah tanda-tanda agamanya ya. Dan tadi yang lafaz-lafaz yang diucapkan oleh Rasulullah kan sebagian kita atau bahkan mungkin sebagian besar kalau tidak semuanya selalu kita ucapkan Pak dalam doa apa? Iftitah. Berarti di situ ketika kita mengucapkan inna sholati wa nusuki, itu artinya bukan dan ibadahku, tapi sesungguhnya sholatku dan kurbanku. Lebih tepat ya. Walaupun boleh diartikan dan ibadahku, karena yang disebut dengan nusuk atau mansak itu adalah diartikan hewan kurban, juga diartikan apa saja yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam bahasa Arab begitu. Tapi jangan lupa tadi hadisnya adalah Rasulullah memegang kepala domba dan mengarahkan ke kiblat, lalu beliau mengucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan hewan korbanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Hadza ini maksudnya hewan kurban ini laka wa minka, adalah untukmu ya Allah, wa minka, dan darimu. Hadza min Muhammad, hewan kurban ini dari Muhammad ya, wa min ummatihi, dan dari umat Nabi Muhammad. Jadi apabila kita nanti di bulan nanti pada tanggal berapa? 10, 11, 12, 13 nggak menemukan hewan kurban umat Nabi Muhammad, berarti pengertiannya seyogianya, kalau nggak sesolonya ya seyogianya ya, itu adalah menyembelih hewan kurban. Tapi kalau kita nggak mampu, maka sudah diwakili oleh baginda Nabi Muhammad, karena beliau mengatakan hadza min Muhammad wa min ummatihi, ini adalah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Lalu beliau mengucapkan bismillahi Allahu Akbar, baru menyembelih beliau. Mungkin ini hadis ini bisa dipraktekkan ya oleh kita. Bagian nyembelih siapa Pak Najib? Pak Najib bagian nyembelih. Oh Ustadz ini Anton ya. Nanti saya bisa kirim itunya, hadisnya ya, bisa. Nah, marilah kita coba sesuaikan apa yang kita lakukan selama ini dengan Quran atau dengan Sunnah. Insya Allah akan lebih berkah ya. Maka dari situ saya berpendapat bahwa
kalimat inna sholati wa nusuki itu maknanya wa nusuki adalah dan korbanku. Inna sholati wa nusuki, coba qori kita dibaca lagi surah Al-An'am ayat 162, silakan biar kita lebih mantap. Ada Pak? Surah Al-An'am 162, surat 6 ayat 162. Terjemahnya apa itu? Enggak, udah cukup dari situ aja. Terjemahnya ada. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Tuhan semesta. Iya. Ini yang beredar, sesungguhnya sholatku dan ibadahku. Tapi kalau bapak-bapak buka beberapa tafsir, itu dikatakan inna sholati wa nusuki. Wa nusuki itu diartikan wa dzabihati. Apa itu dzabihah? Sembelianku. Ya. Nah, nanti bisa saya kirimkan itu apa namanya referensinya. Banyak tafsir itu yang mengartikan nusuki itu dzabihati. Terakhir kita tentu saja dasar daripada sholat Idul Adha dan menyembelih kurban adalah surat Al-Kautsar ya. Ini kan sudah populer di kita. Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Silakan buka di tafsir Jalalain. Fasolli, maka sholatlah li rabbika untuk Tuhanmu, wanhar, apa artinya wanhar? Dan sembelihlah. Kalau Bapak buka tafsir Jalalain, wanhar nusukaka, nusuk di situ. Berarti nusuk diartikan apa? Sembelihan apa ibadah? Dan sembelihlah ibadahmu, kan nggak cocok ya. Lebih tepat sembelihlah hewan korbanmu. Ya, memang secara umum nusuk itu bisa diartikan apa yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu ibadah. Tapi lebih spesifik artinya adalah sembelian. Nah, ketika umat Islam selalu membaca inna sholati wa nusuki, kan ayatnya sama dengan ini, bacaan doa iftitah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu ternyata dalam berbagai tafsir itu lebih diartikan dzabihati, ya, sembelihanku. Maka berarti kita setiap hari berapa kali? 5 kali baca itu. Berarti kan setiap hari kita sama dengan deklarasi kepada Allah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabbul Alamin. Dalam setahun lebih dari 1.500 kali. Kapan dilaksanakan deklarasi kita? Yaitu tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, manakala ada sa'ah,
man lahu sa'atan, siapa yang punya keluangan, maksudnya punya harta untuk beli domba atau sudah punya domba sekian banyak untuk disembelih. Falam yudokhi, kata Rasulullah, tapi dia tidak mau berkorban. Fala yakrobanna musallana, maka jangan deket-deket dengan musola kami. Itu hadis. Musola maksudnya bukan masjid kecil. Nih musola istilah itu begitu masuk ke Indonesia jadi langgar, jadi masjid kecil. Tapi maksud Rasulullah dalam hadis itu adalah tempat sholat id, itu musola, ya, tempat sholat id. Makanya yang lebih utama sholat id itu di lapangan. Kalau kita ikuti hadis musola, jangan dekat-dekat dengan musola kami, di mana pada saat sholat id, Idul Fitri maupun Idul Adha, para perempuan yang haid pun diperintahkan oleh Rasulullah untuk hadir, walaupun tidak sholat, dia cuma mendengarkan khutbah. Kalau ke masjid kan nggak boleh perempuan haid, ya. Perempuan haid itu nggak boleh duduk di masjid. Kalau lewat aja boleh, ya. Kalau lewat saja boleh, tapi duduk nggak boleh. Iktikaf nggak boleh, ya. Kalau sholat id lumayan lama kan ada sholat 2 rakaat, setelah itu khutbah id, paling cepat berapa? 10 menit, 15 menit, ya, paling cepat. Kadang ada khotib yang sampai 20-30 menit. Itu nggak boleh perempuan kalau di masjid. Tapi di musola tadi perempuan disuruh datang, yaitu bukan musola versi Indonesia, ya, musola versi Rasulullah, yaitu di lapangan begitu. Tapi lapangan di zaman Rasulullah itu musola itu lapangan khususon untuk sholat id. Nah kalau sekarang nih lapangan untuk segala macam, ya, ya, ruang lapangan serbaguna, ya, begitu. Nah ini beberapa siar agama Allah di bulan Dzulhijjah. Mari kita besarkan sesuai dengan firman Allah tadi, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan siar-siar agama Allah, maka itu refleksi dari ketakwaan hatinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, termasuk orang-orang yang mengagungkan siar-siar agama Allah. Mudah-mudahan kita diberikan rizki oleh Allah yang besar. Yang tadinya kita rencana mau nyembelih sapi biasa yang harga 21 atau 25 juta, mudah-mudahan dalam beberapa hari ini tiba-tiba ada rezeki nomplok sehingga kita bisa mengupgrade sapi kita menjadi sapi lemosin, ya. Demikian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.